Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Telan, segel. Bang! Badai api besar muncul seperti awan jamur yang tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdenging. Panas liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu pada saat awan jamur hijau putih muncul saat ditembak jatuh dari langit. Darah merah cerah segar memerciki langit di sepanjang jalan, tampak seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari daerah sudut hitam berubah drastis saat mereka menyaksikan sosok manusia yang melesat ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, tidak diragukan lagi itu milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Beberapa keringat dingin keluar dari dahi mereka. Tatapan mereka beralih ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya sebagian terlihat. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam sendiri. Kejutan dalam nada suara mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan Dou Zong tahap awal yang sangat kuat. Hanya Gold Silver Breathers di seluruh wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengannya. Hari ini, bagaimanapun, ahli yang memiliki reputasi yang sangat hebat di wilayah sudut hitam dikalahkan dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi macam apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng, ahli yang memiliki reputasi cukup baik bahkan di seluruh benua? Setidaknya, nama Xiao Yan akan menjadi familiar di seluruh wilayah sudut hitam di masa depan. Ci! Dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Baru kemudian mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka yang retak setelah mendarat di tanah. Dari dua yang turun tangan, yang satu memakai emas dan yang lainnya perak. Secara alami, mereka adalah yang disebut Gold Silver Breathers. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghormati hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Pria tua berjubah perak itu meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tetapi masih ada, dia mendesah lega. Apakah dia masih hidup? Orang tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti mustahil baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Orang tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menampar bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata, "Dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan? Saya tidak tahu." Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan jamur api hijau putih yang sangat besar. Dia kemudian melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut, "Kita tidak dapat melanjutkan sekarang. Kita harus segera pergi."
Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi. Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan kepada para ahli dari wilayah sudut hitam, dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi satu kelompok dan dengan hati-hati melihat para ahli akademi dalam yang memandang mereka dengan kebencian. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Su Qian juga menghela nafas lega saat mendengar Han Feng pingsan karena luka seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak perlu lagi takut pada orang-orang yang tersisa dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan nyaris tidak mengungkapkan senyuman setelah mendengar teriakan Su Qian. Wajah putih pucatnya menunjukkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal karena Han Feng masih memiliki sisa-sisa nafas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, hal terpenting adalah Fallen Heart Flame. Tepat sekali. The Fallen Heart Flame, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana yang pertama awalnya berada. Matanya langsung menyusut. Gugusan Fallen Heart Flame yang tetap diam di langit, tanpa sadar telah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau yang terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flame, tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu mendekat, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Menyusul kemunculan kekuatan hisap, awan jamur api besar itu tampaknya telah bertemu dengan lubang hitam saat ia dengan cepat bergerak dan mengalir tanpa henti ke dalam gugusan api yang tak terlihat. Waktu yang dilirik Xiao Yan sebelumnya adalah kebetulan saat api hati yang jatuh menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melonjak. Meskipun dia tidak yakin tentang maksud dari Flame Heart Flame, Xiao Yan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi, murni, api hati yang jatuh, mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Awan jamur api mengandung energi api surgawi yang sangat liar dan keras. Ini pasti seperti tonik alami untuk makhluk spiritual seperti Flame Heart Flame. Su Qian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari Fallen Heart Flame. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan cepat, hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Hentikan! Xiao Yan adalah orang pertama yang berteriak. Namun, Dou Qi di tubuhnya sementara tanda-tanda benar-benar kosong karena dia melepaskan gerakan membunuh Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Su Qian bergerak. Tubuh yang terakhir berkedip dan muncul sekitar 10 meter dari Flame Heart Flame dengan cara seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun ketika sekelompok besar api tak terlihat panas menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan Fallen Heart Flame sangat menakutkan. Dalam momen singkat yang dihindari Su Qian, awan jamur api yang sangat besar itu tampak seperti balon yang bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam nyala api besar yang tak terlihat berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh Fallen Heart Flame tiba-tiba berubah menjadi semakin cerah setelah energi api yang begitu agung memasuki tubuhnya. Sebuah energi yang bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya perlahan-lahan meringkuk dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi api hati yang jatuh, yang sekali lagi menjadi liar dan keras. Saudara-saudara emas perak itu tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan, sekelompok besar orang melesat ke arah luar akademi dalam dengan cara melarikan diri, meninggalkan tawa gelap dan dingin yang mengandung kebencian, yang bergema di seluruh langit. Ceka-ceka, Penatua Su, sekarang saya akan meninggalkan hal itu untuk Anda tangani. Mudah-mudahan,
saya tidak akan mendengar berita bahwa Akademi Dalam dihancurkan besok. Wajah Su Qian gelap dan dingin saat dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak dengan tegas ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semuanya, tinggalkan Akademi Dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa Akademi Dalam yang berkumpul di atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Su Qian. The Fallen Heart Flame di langit mungkin tidak terlalu besar, tapi itu memancarkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa seluruh Akademi Dalam akan segera hancur jika diturunkan. Tunggu, Xiao Yan masih di sana. Zian menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampaknya diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan, api jantung jatuh. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan Kaisar Pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia menyaksikan lautan orang yang tampaknya melarikan diri dari malapetaka. Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari Akademi Dalam. Semua sesepuh, bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup Akademi Dalam bergantung pada semua orang. Su Qian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari Akademi Dalam seperti air banjir. Baru setelah itu dia berbicara kepada para sesepuh dengan suara yang dalam. Wajah semua sesepuh tampak serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka berkedip sebelum membentuk formasi aneh, mengelilingi kelompok api jantung jatuh itu. Xiao Yan, cepat pergi! Su Qian berada di tengah formasi saat dia berteriak kepada Xiao Yan yang masih dalam formasi. Teriakan Su Qian baru saja terdengar ketika Fallen Heart Flame yang jatuh ke dalam keheningan setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya, yang tampak seperti dibuang dari batu giok, seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika Fallen Heart Flame ditembakkan di bawah tatapan kaget semua sesepuh. Dari arah rutenya, targetnya sebenarnya Xiao Yan yang sedang berhenti di langit. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Flame Heart Flame. Dia buru-buru menggerakkan semua douqi di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiao yang jelas sangat berkurang setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Di sisi lain, Fallen Heart Flame menjadi lebih kuat setelah menelan awan jamur Heavenly Flame itu. Dengan perbedaan seperti itu, Flame Heart Flame hendak mengejar Xiao Yan dalam sekejap mata. Tetua pertama segera bentuk segelnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya setelah binatang itu pergi. Seorang tetua buru-buru berteriak setelah melihat api hati yang jatuh, menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Wajah Su Qian sedalam air. Dia berteriak, tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai Xiao Yan pergi. Tidak ada waktu. Ekspresi sesepuh lain berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Su Qian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap Fallen Heart Flame yang mendekati Xiao Yan. Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat mengalir dari dahinya seperti air mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat dia merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani rileks saat tatapannya menatap tepi formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan bisa melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat. Xiao Yan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi.
Dia menoleh dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat kumpulan api tak terlihat itu menerkam ke arahnya. Lautan api mengalir dan akan menelannya. Haha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang telah diubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, maafkan saya. Aku telah melibatkanmu. Xiao Yan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak memadat pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiao Yan ditelan oleh Flame Heart Flame. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Cukup banyak siswa perempuan yang menutup mulut mereka dan mengeluarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Zian perlahan tenggelam saat mereka berdiri di atas pohon. Beberapa anggota, Pan S Gate, memperlihatkan tatapan mata yang terlihat bingung. Pemimpin mereka yang belum pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya telah ditelan dan dihancurkan oleh api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar dari Pan S Gate telah benar-benar runtuh. Bang! The Fallen Heart Flame mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiao Yan. Namun, dinding energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Langit benar-benar sunyi. Ekspresi Su Qian gelap dan dingin, dan semua sesepuh diam. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga untuk mentransmisikan Dou Qi dari dalam tubuh mereka dan menjaga keteguhan dinding energi ini. Kontribusi Xiao Yan dalam pertempuran hebat ini yang memengaruhi kehidupan dan kematian akademi dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Du Huang, kemungkinan wilayah sudut hitam akan berhasil meluncurkan serangan mendadak ke akademi dalam. Namun, penyumbang terbesar untuk akademi dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh api surgawi di depan pandangan semua orang pada saat-saat terakhir ini. Semuanya, pertahankan dinding energi dengan baik. Serahkan segelnya padaku. Su Qian perlahan pulih saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun saat cahaya yang aneh, melingkar, dan cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tetua pertama, beberapa sesepuh awalnya tercengang saat melihat tindakan Su Qian. Segera, mereka sepertinya mengerti sesuatu saat mereka berteriak karena terkejut. Su Qian mengabaikan suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Namun, setelah peningkatan intensitas cahaya, wajah Su Qian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Brengsek, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku yang lama ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini. Suara gelap dan dingin membawa gunung berapi seperti amukan saat itu meraung dari mulut Su Qian. Segera, cahaya hitam aneh sepanjang 10 kaki dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Su Qian dan akhirnya membentuk jaring energi hitam tebal di langit. Jaring hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Saat berikutnya muncul, itu menutupi api hati yang jatuh dengan cara yang sangat aneh. Benang asap segera melengkung dan naik dari Fallen Heart Flame setelah jaring hitam menutupinya. Desisan tajam bergema di langit. Ekspresi Su Qian pucat. Napasnya lemah seperti gossamer. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok Flame Heart Flame yang berjuang berulang kali perlahan jatuh ke arah Blazing Sky Key Refining Tower. Tampaknya ia merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai berusaha sekuat tenaga dalam perjuangannya. Di bawah ketahanannya yang kuat, jaring hitam juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan untuk bergerak ke bawah. Grup! Kekejaman melintas di mata Su Qian saat dia melihat bahwa Flame Heart Flame masih bisa menahan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tangan Su Qian tiba-tiba ditekan saat darah segar dimuntahkan dan pilar energi hitam pekat yang luar biasa dalam keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Itu segera menabrak Fallen Heart Flame. Mendesis!
Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari Fallen Heart Flame setelah menerima serangan habis-habisan Su Qian. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras dihancurkan ke dunia magma bawah tanah yang dalam di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel! Tangan Su Qian membentuk segel saat dia merasakan api jantung yang jatuh ke dalam pegangan yang dalam. Cahaya hitam yang aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam pekat yang dalam di bagian atas menara. Di atasnya adalah beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Saat segel di atas menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di dalam lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak keluar dan menjadi seperti lautan hitam yang menutupi seluruh level terakhir. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. Fallen Heart Flame yang disegel jauh di bawah tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Su Qian sedikit condong ke udara setelah segel berhasil dibentuk. Dia langsung membenturkan kepalanya dulu ke tanah. Untungnya, seorang tetua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menangkapnya. Baru kemudian tubuhnya menjadi stabil. Su Qian perlahan membuka matanya yang kabur. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melirik menara penyulingan langit terang ki yang disegel. Bencana akademi dalam akhirnya bisa dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini. Segel tingkat terakhir dari menara pemurnian ki langit yang berkobar di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua yang lemah dan lemah perlahan bergema di seluruh langit. Akademi dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingatlah orang kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam, tanpa dia, akademi dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan Flame Heart Flame. Dia adalah murid paling berprestasi sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin tidak akan ada kemauan mengejarnya. Ingat nama itu. Keke, anak kecil yang keras kepala. Xiaoyan, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.